Bab 1931. Saya sengaja datang kepada Anda karena saya mendengar pemuda itu mengatakan bahwa dia di sini untuk bergabung dengan penilaian murid formal Paviliun Penguasa Ganda. Bukankah Anda yang bertanggung jawab atas ini? Saya melakukan perjalanan ini dengan harapan bahwa Anda tidak akan mengakuinya, setelah kamu melihatnya. Zeff berpunuk lembut dan mengangkat alisnya saat dia melirik Warren. Dia tahu bahwa pemuda ini selalu nakal. Bagaimana dia bisa datang ke Zeff dengan harapan Zeff akan membantunya? Zeff melihat barang-barang bagus yang diletakkan di atas meja. Meskipun ini adalah hadiah yang bagus, itu tidak cukup untuk membuatnya menghalangi hasil penilaian. Ini adalah tugas yang cukup sulit. Penilaian murid adalah masalah penting dan saya bukan satu-satunya diaken yang bertanggung jawab atas masalah ini. Tidak mudah bagi saya untuk melakukan sesuatu secara diam-diam karena saya mungkin mendapat masalah jika saya kurang hati-hati. Sedikit kecemasan segera melintas di wajah Warren setelah dia mendengar ini. Namun, dia segera menekan emosinya. Saudara Zeff, bagaimana mungkin saya tidak tahu siapa Anda dan apa yang Anda mampu? Saya tidak akan datang kepada Anda jika Anda tidak mampu melakukan ini. Karena saya di sini, itu berarti bahwa Anda pasti mampu melakukan ini. Dia hanya orang tanpa identitas yang jelas, bahkan mungkin dia adalah mata-mata yang dikirim oleh klan asal Mudelt. Zeff tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Warren. Ketika Warren melihat bagaimana Zeff bertahan, dia dengan cepat mengambil 500 kristal roh tingkat rendah dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja dengan rapi. Saudara Zeff, jika Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini, kristal roh tingkat rendah ini akan jadi milikmu. 500 keping kristal roh tingkat rendah bersinar dengan warna ungu muda dan mata Zeff bersinar dengan warna yang menarik ketika dia melihatnya. Pada saat ini, senyum akhirnya muncul di wajahnya dan dia menatap Warren dengan beberapa emosi di wajahnya. Zeff awalnya berencana untuk memeras lebih banyak dari Warren. Namun, setelah dia memikirkannya, Warren mungkin akan beralih ke diakon lain jika dia terus menolak permintaan itu dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, dia berhenti ketika dia tahu dia jauh di depan. Saya tahu bahwa Anda pandai dalam hal-hal seperti itu. Serahkan saja masalah ini kepada saya dan saya pasti tidak akan membiarkan pemuda itu lulus ujian. Warren akhirnya lega ketika mendengar apa yang dikatakan Zeff. Pada saat ini, Jack sudah memasuki kota berdaulat ganda dan tidak tahu tentang penghalang yang disiapkan Warren untuknya. Namun, Jack tidak akan terlalu peduli tentang hal-hal seperti itu bahkan jika dia tahu. Dia telah melalui begitu banyak rintangan dan orang-orang yang menentangnya selama bertahun-tahun sehingga dia terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jika dia cukup kuat, trik yang digunakan oleh monster-monster itu bukanlah apa-apa. Ketika dia tiba di Zenith Sun City, Jack telah mengubah semua batu roh tingkat premiumnya menjadi kristal roh. Bagaimanapun, kristal roh adalah mata uang umum di dunia ini. Namun, nilai tukarnya sangat tinggi. Dia memang mendapatkan banyak kristal roh setelah dia menukar semua batu roh tingkat premium yang dia miliki. Dia hanya mendapatkan sekitar 1000 keping kristal roh. Mereka akhirnya mengerti arti dari hiruk-pikuk dan kepadatan setelah mereka memasuki kota berdaulat ganda. Kota ini dipenuhi dengan segala macam orang karena istilah santai untuk memasuki kota. Namun, mereka baru saja memasuki jalan utama ketika mereka tidak dapat terus berjalan ke depan karena seluruh tempat itu padat. Nash tidak tinggal di biji mustard sepanjang waktu. Pelatihannya telah mencapai kemacetan dan sepertinya lebih baik berjalan-jalan di luar. Nash keluar dari biji mustard setelah Jack memasuki kota berdaulat ganda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat jalan-jalan dipenuhi orang. Aku benar-benar mendapatkan beberapa pengetahuan. Orang-orang di sini umumnya memiliki kekuatan yang begitu tinggi dan kebanyakan dari mereka telah mencapai level yang diperoleh. Jika mereka berada di Daxia, mereka akan berada di level dewa tertinggi. Bab 1932. Nash berbalik untuk melihat Jack ketika dia bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Apakah kita langsung menuju paviliun berdaulat ganda? Jack terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kami baru di sini dan kami akan menjadi lelucon jika kami menerobos masuk ke paviliun berdaulat ganda ketika kami tidak tahu apa-apa. Meskipun kami mendengar berita tentang bagaimana paviliun berdaulat ganda menerima murid baru, kami belum mengetahui kapan penerimaannya, dan apa syaratnya. Nash memikirkannya dan setuju. Kalau begitu, akankah kita bertanya-tanya tentang ini?
Untuk mencegah masalah yang tidak perlu, Nash kembali ke biji sesawi. Jack sudah memutuskan kemana harus pergi. Cukup sulit bagi mereka untuk bertanya kepada orang sembarangan tentang hal-hal di dunia ini. Untuk mencegah masalah yang tidak perlu, Jack menemukan penginapan biasa. Namun, server penginapan mengatakan bahwa penginapan mereka penuh ketika dia memasuki tempat itu. Jack sedikit terdiam karena beberapa penginapan yang dia masuki penuh dengan orang. Dia tidak pernah menyangka penginapan di kota berdaulat ganda memiliki bisnis yang begitu hebat sehingga semuanya penuh. Ini berlanjut sampai Jack tiba di jalan yang sangat terpencil. Jalan itu adalah gang yang sangat sempit dan tidak banyak orang ketika dia berjalan di gang sempit itu. Jack telah bertanya-tanya ketika seseorang menunjukkan arah sebuah penginapan kepadanya. Penginapan itu pasti terletak di daerah terpencil. Server penginapan melihat Jack saat dia masuk. Dia melihat ke bawah dan tidak terlihat senang karena dia tampak sangat tidak tertarik. Selamat datang. Apakah kamu di sini untuk istirahat atau menginap? Kami hanya memiliki satu kamar tamu dan jika kamu berencana untuk menginap, harganya 3 kristal roh tingkat rendah per hari. Kami tidak melakukan tawar-menawar atau memberikan diskon. 3 kristal roh tingkat rendah untuk setiap hari. Harga menyebabkan Jack diam-diam terperangah. Namun, dia tidak ragu untuk waktu yang lama. Dia telah menemukan penginapan ini dengan kamar kosong dengan banyak kesulitan. Jika dia pergi karena harganya, dia tidak tahu apakah dia akan dapat menemukan penginapan lain dalam waktu dekat. Jack membayar kristal roh tingkat rendah tanpa banyak keraguan. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di kota berdaulat ganda maka dia memutuskan untuk membayar selama 10 hari. Setelah dia membayar kristal roh, dia mengeluarkan 5 kristal lagi dan meletakkannya di depan server penginapan. Server segera mengerti bahwa ini adalah hadiah Jack untuknya. Dia akhirnya mendongak dan berbicara dengan sopan. Dari kelihatannya, dia berencana untuk mengatakan sesuatu yang lucu untuk masuk ke buku bagus Jack. Namun, yang paling tidak disukai Jack adalah obrolan ringan yang tidak berguna. Karena itu, dia langsung ke intinya. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Server segera berdiri tegak dan senyum palsu formal muncul di wajahnya. Tamu yang terhormat, apa yang ingin Anda ketahui? Saya berasal dari Dual Sovereign City dan saya tahu banyak hal yang terjadi di sini. Namun, saya mungkin tidak tahu beberapa rahasia yang tidak diketahui jika Anda ingin bertanya kepada saya tentang mereka. Jack terus berbicara dengan tenang, itu bukan rahasia yang tidak diketahui. Saya hanya ingin bertanya kapan pavilion berdaulat ganda akan menerima murid baru. Server segera mengerti alasan Jack ada di sini. Faktanya, dia telah kehilangan jejak jumlah orang yang ingin menjadi murid pavilion berdaulat ganda yang dia layani selama periode waktu ini. Kamu telah bertanya kepada orang yang tepat. Sesuatu yang besar terjadi di pavilion penguasa ganda baru-baru ini dan mereka mengubah aturan menerima murid setiap 2 tahun sekali menjadi setiap 3 bulan sekali. Mereka telah melakukan penerimaan pertama sebelumnya dan penerimaan kedua, dalam 10 hari. Anda pasti harus mengambil kesempatan ini. Namun, saya pikir persaingan kali ini cukup ketat. Bab 1933. Jack mengangkat alisnya, menunjukkan server untuk terus berbicara setelah dia mendengar ini. Server menjadi kotak obrolan dan mulai berbicara tanpa henti. Kamu pasti telah mengunjungi banyak penginapan lain sebelum datang ke penginapan kami. Baru-baru ini, hampir semua penginapan penuh karena pavilion berdaulat ganda merekrut murid. Semua orang mendengar bahwa pavilion berdaulat ganda kekurangan murid sehingga mereka mencoba yang terbaik untuk bergabung, ujian masuk di Dual Sovereign City. Lebih dari 10.000 orang datang ke sini baru-baru ini. Jack akhirnya mengerti mengapa setiap penginapan dipenuhi orang setelah apa yang dikatakan server. Ternyata, itu bukan karena penginapan di kota berdaulat ganda berjalan dengan baik, itu karena pavilion berdaulat ganda merekrut murid dan ini menarik banyak orang untuk mengunjungi kota. Karena begitu banyak orang ingin menjadi murid pavilion penguasa ganda, sistem ujian sekte secara alami menjadi lebih ketat. Meskipun dia mendengar dari orang lain bahwa pavilion penguasa ganda telah melonggarkan persyaratan karena mereka sedang terburu-buru untuk mendapatkan murid. Namun, itu tetap tidak akan mudah. Server terus berbicara ketika Jack tenggelam dalam pikirannya. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar dapat menjadi murid pavilion berdaulat ganda tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang. Meskipun pavilion berdaulat ganda melonggarkan persyaratan perekrutan,
Tidak sembarang orang dapat bergabung dengan sekte. Kamu tampaknya sangat kuat, aku yakin kamu bisa menjadi murid paviliun penguasa ganda. Sanjungan dalam kalimat terakhir ini begitu jelas sehingga Jack hanya tersenyum lembut tanpa mengatakan apa-apa. Server berhenti menjilatnya ketika dia merasa bahwa sanjungannya jatuh di telinga tuli. Itu adalah tes masuk untuk murid terpilih 10 hari kemudian dan kebetulan dia memesan kamar selama 10 hari. Namun, dia tidak tahu apa itu tes masuk dan apakah dia bisa lulus tes dengan kondisinya saat ini. Jack sebenarnya tidak mempersoalkan kemampuannya karena dia telah menerima ingatan Master Agung dan terlatih dalam keterampilan bela diri yang setidaknya di tingkat surga. Namun, kekuatan absolut tidak berarti bahwa Jack memenuhi persyaratan penerimaan paviliun berdaulat ganda. Jika ada batasan usia, Jack mungkin tidak dapat bergabung dengan sekte tersebut. Aku ingin tahu apa persyaratan masuk paviliun penguasa ganda. Apakah kamu tahu ini? Pekerja itu mengangguk berat karena dia sangat akrab dengan hal-hal seperti itu. Sejumlah besar orang telah datang untuk meminta berita seperti itu selama periode waktu ini. Di masa lalu, aturan penerimaan sangat ketat. Mereka tidak ingin mereka yang berada di tingkat yang diperoleh dan harus menguji apakah murid baru memiliki keyakinan yang kuat pada seni bela diri. Namun, tes masuk hanya memiliki satu persyaratan sekarang dan yaitu membuat obsidian menyala 3 lampu. Jack tanpa sadar mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Buat obsidian menyala 3 lampu. Apa obsidian itu? Server terus berbicara, sejujurnya, saya tidak tahu apa itu obsidian tetapi saya memahami efeknya dengan baik. Tidak peduli seberapa hebat kekuatan bertarung seseorang, obsidian akan menyalakan beberapa lampu sesuai dengan kekuatan yang Anda gunakan ketika Anda memukul itu. Ada 5 lampu di obsidian dan menyalakan 3 lampu akan menjadi celah. Setelah server menjelaskan banyak hal kepada Jack, dia berhasil memancing rasa ingin tahu Jack. Dia benar-benar ingin melihat apa itu obsidian. Namun, Jack merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal setelah dia memikirkannya. Karena itu, dia mengangkat kecurigaannya. Tampaknya adil bagi mereka untuk memukul obsidian dengan kekuatan absolut sehingga obsidian akan menyalakan jumlah lampu yang sesuai. Namun, ini tampaknya tidak menjadi masalah jika kita memikirkannya dengan jelas. Mereka tidak peduli dengan seseorang, kekuatan bertarung ketika mereka menerima murid baru. Bukankah mereka yang berada di tahap awal dari level yang diperoleh lebih unggul? Mungkinkah paviliun penguasa ganda benar-benar menerima orang untuk dijadikan umpan meriam mereka? Server menggelengkan kepalanya setelah dia mendengar ini. Tidak, tamuku yang terhormat. Meskipun paviliun penguasa ganda merekrut murid karena pertempuran, mereka tidak hanya ingin mendapatkan umpan meriam. Bab 1934. Itu akan terlalu berlebihan. Perekrutan memiliki kondisinya sendiri juga dan kecakapan bertarung murid baru tidak bisa lebih tinggi dari tahap awal level bawaan karena ini adalah level terbaik untuk melatih seseorang. Setelah seseorang mencapai tahap menengah, tingkat bawaan, nilai perawatan seseorang seperti itu akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka di tahap awal. Jack tercengang setelah mendengar ini. Dia mengerti bahwa semakin tinggi kecakapan bertarung seseorang tanpa bimbingan seorang guru, semakin rendah nilainya ketika sekte merawat orang seperti itu. Oleh karena itu, sekte biasa akan memilih murid yang masih belum begitu kuat. Namun, apa yang tidak dipahami Jack adalah perbedaan besar antara tahap awal dan menengah dari tingkat bawaan. Berdasarkan apa yang dijelaskan server, perbedaannya sangat besar dan Jack tidak dapat memahami hal ini. Mungkin karena pemahamannya yang dangkal tentang dunia ini sehingga dia tidak dapat memahaminya. Namun, Jack tidak terus meminta agar server tidak curiga padanya. Setelah dia menerima berita tentang hal-hal ini, Jack berbalik dan naik karena dia tidak ingin tahu tentang hal-hal lain. Dia segera memasuki biji mustard begitu dia kembali ke kamarnya. Pada saat itu, dia telah berhasil membentuk pedang jiwa pertama dan dia ingin membentuk pedang jiwa kedua dalam 10 hari ke depan. Meskipun dia tidak tahu apakah dia akan berhasil melakukannya, dia harus mencobanya. 10 hari berlalu dalam sekejap dan Jack telah secara konsisten melatih jiwanya dengan harapan bahwa dia akan membentuk pedang jiwa lain. Namun, tidak peduli seberapa keras Jack mencoba, dia tidak dapat membentuk pedang jiwa lain karena alasan yang tidak diketahui. Meskipun dia memiliki ingatan yang ditinggalkan oleh para master besar, dia tidak tahu mengapa dia tidak dapat membentuk pedang jiwa kedua. Hal ini membuat Jack bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan.
Dia mulai melihat-lihat ingatan sang guru besar dan mencari alasan kesalahannya. Namun, setelah dia menghabiskan waktu melihat-lihat ingatan dan menggabungkannya dengan proses pelatihannya, dia masih tidak dapat menemukan di mana ada yang salah. Ketika 10 hari terakhir telah berlalu, Jack hanya bisa mengakhiri pelatihannya dalam retret tanpa daya. Jack mengalami sedikit pukulan karena apa yang terjadi. Bagaimana tidak, karena latihannya masih penuh dengan tantangan dan dia tidak dapat mengidentifikasi kesalahannya meskipun dia memiliki ingatannya. Setelah dia meninggalkan penginapan, Jack pergi menuju area di mana tes masuk paviliun penguasa ganda sedang dilakukan mengikuti panduan dari server. Tes masuk sedang dilakukan di pintu belakang paviliun penguasa ganda. Meskipun ini hanya pintu belakang paviliun penguasa ganda, itu adalah pintu setinggi 6 kaki dengan dekorasi yang luar biasa. Pintu itu dipenuhi dengan ukiran banyak rune dan rune ini berkumpul untuk membentuk lingkaran sihir. Dengan kecakapan bertarung Jack saat ini, dia tidak dapat mengidentifikasi fungsi dari lingkaran sihir ini. Saat tiba di tempat itu, Jack menemukan sedikitnya 2.000 orang berdiri di depan pintu. Sejumlah besar orang terperangah dan seperti yang dikatakan server, banyak orang tertarik untuk mengikuti tes masuk karena paviliun penguasa ganda telah melonggarkan persyaratan tes. Jack berjalan mendekat dan memilih sudut saat dia berdiri di sana dalam diam sambil menunggu ujian dimulai. Dia diam sepanjang waktu tetapi suara diskusi bisa terdengar seolah-olah seseorang menikam sarang lebah. Berdiri tidak jauh dari Jack, seorang pria yang terlihat lebih muda dari Jack berkata, "Paman kedua saya memberitahu saya bahwa dia memberi saya 200 keping kristal roh tingkat rendah selama saya lulus ujian sehingga saya dapat membeli apapun yang saya inginkan." Petik 2. Pria lain yang berdiri di sampingnya tertawa kecil dan berkata dengan nada meremehkan, "Bisakah kamu berhenti bersikap naif? Apakah kamu melihat banyak orang berdiri di sini? Apakah kamu pikir kamu bisa lulus ujian ketika begitu banyak orang yang berdiri di sini? Memperebutkan posisi bersamamu." Pria muda itu tidak yakin setelah mendengar ini dan berkata dengan keras kepala, "Saya yakin Anda juga tahu aturan ujiannya. Tidak masalah berapa banyak orang di sana. Saya yakin saya bisa menjadi murid informal selama karena aku bisa membuat obsidian menyala 3 lampu." Pria itu memutar bola matanya ke arah pemuda itu. "Apakah kamu pikir mudah untuk membuat obsidian menyalakan 3 lampu? Mengapa kamu tidak mempertimbangkan tempat seperti apa paviliun penguasa ganda itu? Ini adalah sekte kelas 3 yang terkenal. Bagaimana para murid dapat direkrut oleh paviliun penguasa ganda, yang merupakan salah satu sekte teratas di antara sekte kelas 3, menjadi orang bodoh?" Pria muda itu sepertinya marah dengan apa yang dikatakan pria ini. Jadi bagaimana jika itu sekte kelas 3? Bukankah situasi saat ini, yang khusus? Bahkan sekte kelas 3 harus melonggarkan persyaratan mereka karena pertempuran dengan klan asal Mudelt akan segera terjadi. Bab 1935 orang itu menggelengkan kepalanya tidak setuju. "Kamu terlalu muda. Mengapa kamu tidak memikirkannya dengan hati-hati? Apakah kamu tahu konsep sekte kelas 3? Di negara bagian Cerci Barat tempat kita tinggal, hanya ada segelintir sekte kelas 3 di tempat seperti itu, sebidang tanah besar. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang ada di negara bagian Cerci Barat? Jumlah orang harus triliunan. Berapa banyak orang di antara triliunan orang ini yang dapat bergabung dengan paviliun berdaulat ganda?" Pemuda itu memalingkan wajahnya dan menolak untuk mendengarkan penjelasan orang itu. "Saya tidak peduli dengan semua ini. Saya yakin bahwa saya pasti akan masuk ke paviliun penguasa ganda dan saya bahkan mungkin menjadi murid informal sekte tersebut. Meskipun saya hanya di tahap akhir dari tingkat yang diperoleh, saya masih muda. Diberi waktu, saya yakin saya akan meningkat pesat." Orang itu langsung memutar matanya ketika mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Dia tampak seperti tidak ingin melanjutkan perdebatan dengan pemuda ini sehingga dia menoleh untuk melihat ke arah lain. Jack berdiri di samping mereka dalam diam. Dia mendapatkan beberapa wawasan baru tentang paviliun penguasa ganda setelah mendengarkan percakapan antara keduanya. Seluruh negara bagian Cerci Barat hanya memiliki total 5 sekte kelas 3. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar negara bagian Cerci Barat, tampaknya lebih besar dari yang dia bayangkan dari percakapan antara keduanya. Sepertinya dia harus membaca semua pengetahuan umum tentang dunia ini setelah dia bergabung dengan paviliun penguasa ganda atau dia akan terlihat bodoh. Pada saat ini, gelombang suara dapat terdengar dari jauh dan sepertinya itu adalah kedatangan beberapa orang penting.
Jack awalnya mengira bahwa tim perekrutan ada di sini. Namun, ketika dia melihat ke arah pusat kekacauan, dia menyadari bahwa itu adalah dua tuan muda kaya yang mengenakan pakaian mahal. Mereka berdua cukup tampan. Orang-orang di sekitar mereka memandang kedua orang ini dengan ketakutan dan kecemburuan di mata mereka. Jack tahu bahwa keduanya pasti memiliki identitas penting tetapi dia tidak tahu siapa mereka karena dia baru di dunia ini. Tepat ketika Jack bingung dengan apa yang terjadi, suara pemuda itu terdengar. Bukankah itu Morton Ford? Dia benar-benar ada di sini. Kami benar-benar tidak beruntung bisa bergabung dalam penilaian bersamanya. Orang di sampingnya menghela nafas tak berdaya. Apa yang seharusnya terjadi pasti akan terjadi. Bukankah kamu mengatakan itu sebelumnya? Jumlah orang tidak berpengaruh pada penilaian. Pria muda itu bertindak sangat arogan sebelumnya, tetapi sejak kemunculan pria bernama Morton Ford ini, dia menjadi layu seperti belalang di akhir musim gugur. Saya tidak merasakan apa-apa jika semua orang berada pada level yang sama. Morton jelas jauh lebih kuat dibandingkan kami dan saya merasa seperti lumpur di bawah kakinya ketika kami membandingkan diri kami dengannya. Jack semakin penasaran dengan Morton setelah dia mendengar bagaimana kedua orang ini menggambarkan Morton. Sepertinya Morton memiliki kekuatan mutlak untuk dinobatkan sebagai pemenang kerumunan, menyebabkan semua orang kehilangan keinginan untuk bersaing. Suara orang-orang yang mendiskusikan apa yang terjadi semakin keras setelah kedatangan Morton. Banyak orang meratap sementara bahkan lebih banyak dari mereka yang iri pada mereka. Namun, apa yang dilakukan orang-orang ini tidak dapat mempengaruhi Morton. Lihat siapa yang mengikuti di belakang Morton. Bukankah itu Geralt Thornton? Siapa yang mengira mereka berdua akan datang bersama? Apakah mereka berencana mengadakan kompetisi di depan Obsidian dan melihat siapa yang akan mendapatkan penghargaan? Kami sepertinya diberkati dengan adegan yang hidup kali ini. Morton adalah master yang sangat berbakat dari keluarga Ford sementara Geralt juga seorang seniman bela diri yang cukup kuat, pesta teh. Seseorang di tahap akhir dari level yang diperoleh mampu melawan seseorang yang berada di tahap awal level bawaan. Keduanya telah memasuki tahap awal level bawaan pada saat yang sama. Aku ingin tahu apa tingkat kekuatan tempur yang telah mereka capai sekarang. Bab 1936. Apa itu pesta teh? Itu adalah istilah lain yang belum pernah didengar Jack sebelumnya. Namun, dari arti harfiahnya, sepertinya ini adalah pertemuan pertukaran seni bela diri. Ternyata kedua orang ini telah menunjukkan bakat luar biasa selama pesta teh menyebabkan mereka yang hadir mengetahui nama mereka dan mengagumi mereka dari lubuk hati mereka. Keduanya berdiri di antara kerumunan seperti burung bangau yang berdiri di antara kawanan ayam. Orang-orang di sekitar mereka secara proaktif memberi ruang bagi orang-orang ini tetapi mereka berdua sepertinya tidak menyukai mereka. Terutama Morton yang terus melirik Geralt dari sudut matanya. Geralt tampaknya lebih berotot dibandingkan dengan Morton dan otot-otot yang menonjol di lengannya tampak sangat kuat. Oleh karena itu Morton selalu menganggap Geralt sebagai orang yang berotot dan tidak punya otak. Diskusi di sekitar mereka mulai memasuki telinga mereka. Geralt tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang ini, namun Morton dipenuhi dengan penghinaan karena dia merasa bahwa dia jauh lebih berbakat dan lebih kuat daripada Geralt. Mereka mencapai dasi dalam pertarungan mereka sebelumnya karena dia jauh lebih muda dari Geralt. Jika mereka berdua seumuran, Geralt pasti tidak akan menjadi lawannya dalam pertarungan. Morton semakin marah ketika dia mendengar bahwa orang-orang di sekitar mereka menyebutkan bahwa mereka berada di level yang sama dan sulit untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Dia membungkuk dengan dingin dan berbicara dengan keras, tidak ada yang bisa merebut pil sengen dari saya. Kualifikasi untuk mendapatkan akomodasi pribadi juga akan menjadi 50 poin kontribusi saya dan itu akan menjadi milik saya juga. Geralt berpunuk dingin setelah mendengar ini. Dia berbalik dan menatap Morton seolah-olah dia sedang melihat boneka. Hei, Morton, apakah kamu tidak takut lidahmu akan terkena stroke? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa benda-benda itu akan menjadi milikmu setelah kamu mengatakannya? Apakah kamu pikir kamu lebih berbakat daripada aku? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya pasti akan menjadi nomor satu dalam penilaian ini. Saya akan menjadi satu-satunya yang berhasil membuat Obsidian menyala 5 lampu. Keduanya cukup percaya diri dengan kemampuan mereka. Mereka menolak untuk mengakui kekalahan dari yang lain dalam hal ekspresi atau cara mereka berbicara. Pertarungan antara keduanya menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi semakin hidup. Itu adalah pertarungan antara dua tuan.
Meskipun mereka tidak dapat melibatkan diri dalam pertarungan, mereka tetap senang menyaksikan cerita terungkap di sela-sela. Pria muda yang berdiri di depan Jack mau tidak mau mulai berbicara dengan nada masam ketika dia mendengar percakapan di antara mereka berdua. Hal-hal tampak hebat bagi mereka yang kuat. Mereka berdua sebenarnya bersaing untuk tempat pertama. Mereka bahkan ingin membuat obsidian menyala 5 lampu. Namun, apa yang dikatakan nenek moyang kita benar karena semua orang tidak boleh berbicara seolah-olah sesuatu mutlak. Kecemburuan di balik kata-katanya begitu jelas sehingga orang yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan senyum dingin. Dia menatap pemuda ini dengan jijik. Mengapa mereka tidak bisa berbicara dengan cara seperti itu? Mereka memiliki kekuatan untuk mengatakannya dan kamu harus berhenti berbicara dengan cemburu. Pria muda itu sedikit berpunuk dan tampak seperti dia masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia sepertinya menyadari kecemburuan dalam kata-katanya dan tidak ada yang dia katakan berarti apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang cakap dan dia hanya bisa berbicara dengan nada masam meskipun dia tidak yakin. Jika dia terus berbicara, dia hanya akan menangkap tatapan menghina dari yang lain dan tidak ada yang lain. Namun, dia masih merasa sedih ketika memikirkan hadiah itu. Itu adalah pil sengen. Ini adalah pil kelas 5 premium dan meminumnya bisa meningkatkan kekuatan bertarung seseorang selain membersihkan udara kotor yang didapat. Ini bisa dijual di pasar seharga 2.000 kristal semangat kelas bawah. Sayangnya, saya tidak cukup mampu dan saya hanya bisa melihat barang berharga seperti itu jatuh ke tangan orang lain. Jack berdiri di satu sisi dalam diam. Minatnya langsung tergugah ketika mendengar bahwa hadiahnya adalah pil kelas 5, pil sengen. Sepertinya mendapatkan tempat pertama tidak hanya menghasilkan menerima kemuliaan yang dikagumi oleh orang lain, mereka juga bisa mendapatkan beberapa manfaat yang sebenarnya. Pada saat ini, Jack tidak ingin melanjutkan sikap diamnya. Dia berjalan ke depan dan bertanya kepada pemuda itu dengan sopan, "Senang bertemu denganmu saudaraku. Saya ingin bertanya apakah pil sengen yang Anda sebutkan tadi adalah hadiah untuk orang yang memperoleh tempat pertama. Selain itu, saya mendengar Morton menyebutkan bahwa selain pil sengen, mereka juga bisa mendapatkan akomodasi pribadi." Bab 1937. Orang itu menatap Jack dengan heran setelah mendengar pertanyaannya. Dia mengukur Jack ke atas dan ke bawah sebelum menjawab dengan nada kasar, "Kamu tidak tahu ini. Kamu bahkan tidak tahu hadiahnya ketika kamu ingin menjadi murid paviliun berdaulat ganda. Kamu benar-benar bebas dari keinginan." Ada petunjuk ironis yang jelas dalam kalimat ini dan Jack memilih untuk mengabaikannya. Kemudian dia mulai menjelaskan banyak hal kepada Jack. Orang itu tidak akan dihadiahi dengan pil sengen meskipun mereka memperoleh peringkat pertama dalam penilaian. Itu adalah pil roh kelas 1 premium yang diinginkan semua orang. Hampir tidak mungkin untuk membeli pil dengan 2.000 kristal roh tingkat rendah. Ada hanya 2 hadiah untuk orang yang selesai pertama, 50 poin kontribusi dan akomodasi individu. Meskipun ini adalah paviliun berdaulat ganda yang terkenal di negara bagian Cercei Barat, tidak ada cukup akomodasi karena ada terlalu banyak murid. Mereka yang baru mengenal sekte hanya dapat tinggal di kamar yang sama dengan beberapa orang lainnya. Namun, kamu diperbolehkan untuk memilih kamar individu jika Anda berhasil mendapatkan tempat pertama. Hidup sendiri dapat menyelesaikan banyak masalah. Bahkan sulit untuk mendapatkan pil sengen karena Anda harus membuat obsidian menyala 5 lampu. Petik 2. Jack mengingat semua yang dijelaskan orang itu karena ini adalah hal yang menarik bagi Jack. Pil sengen adalah pil kelas 5 dan bernilai lebih dari 2.000 kristal semangat kelas bawah. Ini berarti Jack tidak dapat membeli salah satu pil semacam itu bahkan jika dia menjual semua yang dia miliki. Ia yakin pil sengen akan membawa manfaat yang besar setelah ia mengkonsumsinya. Pil itu bahkan mungkin membantunya membentuk pedang jiwa kedua dengan sukses. Kamar individu juga sangat penting bagi Jack karena dia memiliki banyak rahasia dan tidak suka diganggu saat dia berlatih. Dia tidak mau membuang waktu untuk keterikatan yang tidak perlu dengan orang lain. Jack bersedia tinggal di kamarnya sendiri meskipun kamarnya sangat kecil. Saat dia berpikir, dia mengangkat kepalanya dan melihat dalam-dalam ke pintu yang tertutup. Sepertinya dia harus memberikan semua yang dia miliki kali ini. Dia hanya tidak tahu seperti apa hasil akhirnya. Seiring waktu perlahan berlalu, jumlah orang yang berkumpul di area penilaian secara bertahap meningkat dan sudah ada sekitar 3.000 dari mereka. Meskipun tempat itu adalah sebidang tanah yang besar,
tampaknya padat karena ada banyak orang berkumpul di daerah itu. Namun, Jack tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu dan terus menunggu di sudut, diam-diam. Setelah beberapa waktu, pintu belakang setinggi 8 kaki terbuka dari dalam mengikuti suara berderit. Kerumunan yang bising perlahan-lahan menjadi tenang setelah pintu berderit. Jack berdiri di atas jari kakinya saat dia melihat ke arah itu. 3 orang terlihat berdiri di balik pintu besar itu. Orang yang berdiri di depan memiliki kepala penuh dengan rambut putih meskipun kulit wajahnya terlihat muda. Dia memiliki ekspresi ramah di wajahnya. Dia tampaknya menjadi orang dengan posisi tinggi dan mungkin seorang penatua. 2 lainnya berdiri di belakangnya adalah 2 pria parubaya dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Mereka melihat mereka yang berpartisipasi dalam penilaian dengan tatapan tajam di mata mereka. Zeff, yang dimintai tolong oleh Warren, adalah salah satu dari 2 pria parubaya ini. Diaken lain yang berdiri bersama Zeff adalah Ambrose Adams. Meskipun keduanya adalah diaken, mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Mereka ingin merebut kekurangan satu sama lain untuk membebaskan pihak lain dari posisi masing-masing. Orang yang berdiri di depan mereka adalah seorang penatua tetapi dia adalah seorang penatua informal dengan posisi yang sedikit lebih rendah. Namun, tidak peduli seberapa rendah posisinya di antara para tetua karena mereka yang mampu menjadi tetua bukanlah orang lemah. Penatuali melirik mereka yang akan menghadiri penilaian dengan tatapan lembut di matanya saat dia diam-diam mengangguk. Mereka tampaknya cukup mampu. Bab 1938. Zeff dan Ambrose sama-sama tahu bahwa pujian itu sama tingginya dengan yang akan mereka dapatkan. Hal ini mendorong mereka untuk mengambil tugas penyelenggara mereka dengan serius. Itu bukan pertama kalinya Zeff ditugaskan untuk mengumumkan aturan dan menjaga semuanya tetap terkendali. Kali ini, bagaimanapun, dia mendapat bantuan dari Ambrose. Zeff meminta seseorang untuk membawakan kursi untuk penatuali. Kelompok itu berdiri dalam barisan di tengah pintu dan mulai membuat daftar aturan kepada orang banyak di bawah. Aturannya persis sama seperti sebelumnya yang didengar Jack dari yang lain. Zeff meluangkan waktunya untuk membacakan aturan dan meskipun orang-orang sudah hafal aturannya, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran dengan kecepatannya yang sangat lambat. Lagi pula, pria di depan mereka adalah manajer paviliun berdaulat ganda. Dia bisa dengan mudah mengeluarkan mereka dengan satu pukulan. Bahkan Morton dan Geralt yang angkuh mendengarkan dengan tenang yang membuat Zeff sangat senang. Setelah dia selesai membacakan aturan, dia berhenti sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih keras. Saya sadar bahwa Anda semua hafal aturannya, tetapi apa yang saya katakan selanjutnya adalah aturan baru yang diturunkan dari asosiasi klan jadi dengarkan. Biasanya, pemenang tempat pertama akan menerima hadiah, tetapi asosiasi klan telah memutuskan untuk memberi hadiah kepada pemenang tempat kedua hingga ke-10 juga. Tapi tentu saja, hadiahnya akan sangat berbeda dari pemenang tempat pertama. Pemenang tempat kedua hingga ke-10 masing-masing akan mendapatkan 10 poin kontribusi. Kerumunan saling memandang. Mereka ingin membahas perkembangan baru tetapi takut dianggap tidak pantas oleh para tetua dan penyelenggara. Meskipun hadiahnya sangat berbeda dari apa yang akan didapatkan oleh pemenang pertama, mereka mengerti dalam hati mereka bahwa itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Kami akan merekam hasil tes Anda untuk menghitung peringkat Anda dan akomodasi Anda akan didasarkan pada peringkat Anda, lanjut Zeff. Akomodasi kami akan didasarkan pada peringkat kami. Apakah itu berarti mereka yang berada di peringkat teratas akan mendapatkan akomodasi yang lebih baik? Saya ingin tahu peringkat apa yang akan saya dapatkan. Oh well, saya hanya akan melakukan apa yang saya bisa dan berharap yang terbaik. Kerumunan menemukan masalah melalui diskusi mereka dan seseorang berkata, "Permisi, Pak, apa yang terjadi jika 2 orang berhasil menyalakan 3 lampu obsidian secara bersamaan?" Pertanyaan itu sampai ke inti masalah. Seseorang akan selalu harus menjadi yang terakhir dalam hal peringkat. Jadi siapa yang akan mendapatkan ujung tongkat yang pendek jika ketiga obsidian dinyalakan secara bersamaan oleh 2 orang? Zeff menyipitkan matanya pada orang yang mengajukan pertanyaan itu. Dia agak kesal padanya tetapi sebagai penyelenggara, dia harus memberikan penjelasan yang menyeluruh. Dia meninggikan suaranya, apakah menurutmu kami tidak memikirkan hal itu? Kami sangat siap untuk hal seperti itu terjadi. Lampu obsidian hanya akan menyala selama 10 detik. Jadi itu akan menjadi faktor penentu untuk hasilnya. Bab 1939. Misalnya,
Yang lebih kuat dari keduanya mungkin bisa menyalakan lampu ketiga selama 6 detik sedangkan yang lebih lemah dari keduanya hanya bisa melakukannya selama 4 detik. Apakah kalian semua mengerti sekarang? Kerumunan memahami penjelasan sederhana sekaligus obsidian memiliki kemampuan untuk mengukur energi. Setelah mengetahui kemampuannya, Jack semakin penasaran dengan obsidian tersebut. Dia bertanya-tanya bagaimana itu diciptakan agar memiliki kemampuan untuk mengukur energi secara akurat hingga tingkat seperti itu. Zeff tidak segera mengumumkan dimulainya tes tetapi sengaja memberi para peserta waktu untuk berdiskusi di antara mereka sendiri. Semua perhatian orang banyak terfokus pada dua pria terkuat di antara mereka. Secara alami, Morton memilih saat ini untuk mengelus egonya. Dia melirik Geralt ke samping dan berkata dengan suara angkuh, sepertinya mereka secara khusus menciptakan standar ini sehingga orang banyak dapat mengetahui dengan tepat seberapa kuat aku dibandingkan denganmu. Geralt mendengus keras, memiliki pandangan bahwa Morton hanyalah badut. Dia bahkan tidak menoleh untuk melihat Morton ketika dia berkata, apakah Anda tahu berapa kali Anda memuji diri sendiri sejak datang ke sini? Siapa yang melakukan itu? Mengapa Anda tidak membuktikan seberapa kuat Anda sebenarnya dengan tindakan Anda, dari kata-katamu? Wajah Morton berubah ungu karena marah. Dia menggertakkan giginya seolah ingin mengunyah daging Geralt. Yang saya katakan adalah, saya jauh lebih kuat dari Anda. Jangan percaya bahwa Anda setara dengan saya setelah pertempuran kami sebelumnya berakhir imbang. Anda tidak akan pernah melampaui saya dalam hidup ini dan akan selamanya berada di bawahku. Morton benci ketika seseorang membandingkan kekuatannya dengan Geralt, mengatakan mereka memiliki kemampuan yang sama. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa dia membenci perasaan itu. Dari awal hingga akhir, dia merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari Geralt dan pertarungan di antara mereka berakhir imbang karena Geralt memiliki keuntungan lebih mudah. Geralt memutar matanya ke arah Morton. Seperti yang saya katakan, buktikan dengan tindakan Anda dan hentikan omelan kewanitaan Anda. Kerumunan berusaha menahan tawa mereka ketika mereka mendengar ini. Karena status Morton, mereka tidak berani tertawa keras tetapi suara cekikikan terdengar dari orang-orang di sana. Hal ini menyebabkan pembuluh darah di dahi Morton pecah. Kipas yang dia pegang sebagai tanda kehalusannya mulai menderita di bawah cengkeramannya yang mengencang. Tunggu saja, saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jangan lupa pemenang kedua hanya akan mendapatkan 10 poin kontribusi sementara saya masih memiliki pil sengen dan trik lainnya di lengan baju saya. Begitu saya meminum pil sengen, kekuatanku akan meningkat pesat dan kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kata Morton. Geralt memutar matanya sekali lagi. Kamu membuatnya terdengar seolah-olah kamu pasti akan mendapatkan tempat pertama sementara aku kedua. Yah, jangan lupa bahwa tempat pertama adalah milikku. Selain itu, kamu bahkan mungkin tidak mendapatkan tempat kedua jika seekor kuda hitam muncul. Kedua pria itu saling menatap tajam dan berharap mereka bisa memulai pertempuran di sana dan kemudian. Namun, mereka jelas tahu tidak ada dari mereka yang akan menjadi yang pertama melakukan serangan pertama, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk saling membumbui dengan penghinaan yang mengejek. Bab 1940. Akhirnya, Zeff mengumumkan dimulainya tes, kami akan memulai tes sekarang. Silakan berbaris. Semua orang akan mendapat giliran. Anda akan didiskualifikasi jika Anda melompati antrian. Diskusi mereka mereda. Jack mau tak mau bertanya-tanya mengapa Zeff dengan sengaja memberi mereka waktu untuk berbicara di antara mereka sendiri. Manfaat apa yang dapat diperoleh asosiasi klan dari ini? Saat dia sedang memikirkan hal ini, seorang pria muda yang mengenakan kemeja hijau mulai berjalan menuju obsidian. Itu wajar baginya untuk mengambil tempat pertama karena dia tiba paling awal di antara mereka. Yang lain takut padanya dan ragu untuk menjadi yang pertama karena mereka tahu mereka tidak bisa bersaing dengannya. Bagaimanapun, pemuda itu sudah dalam keadaan awal tingkat bawaan. Sebelum pemuda itu menemukan tempatnya di depan obsidian, Ambrose berkata kepadanya, kamu lulus ujian ketika ketiga lampu menyala. Tolong berdiri di belakangku ketika kamu telah lulus ujian. Pemuda itu mengangguk dan menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan emosinya. Kemudian, dia menyatukan tangannya telapak ke telapak tangan dan lampu hijau mulai berputar di sekitar tangannya saat sulur dengan cahaya hijau neon muncul dari tangannya. Pohon anggur itu tampak tidak nyata dan dipenuhi dengan energi misterius.
Pemuda itu menjulurkan tangan kanannya sambil berteriak dan pohon anggur itu mengalir ke arah obsidian seperti ular berbisa. Pohon anggur hijau menghantam obsidian dengan keras dengan kekuatan yang luar biasa, namun obsidian itu tidak bergerak 1 inci pun. Pemuda itu telah menggunakan seluruh energinya untuk serangan yang menyebabkan tubuhnya tidak stabil saat tetesan keringat panas menetes dari dahinya. Dia terengah-engah dan tampak kelelahan. Kerumunan mendengar semacam suara berderak saat obsidian mulai menyala yang membuat mata penonton terbelalak kagum. 1 lampu, 2 lampu. Lampu berhenti selama 9 detik sebelum mati. Lampu pertama meredup 1 detik sebelum lampu ketiga menyala, artinya hasil pemuda itu adalah 2 lampu dalam waktu 9 detik. 1 detik lagi dan dia akan memenuhi syarat untuk ujian. Pria muda itu terkejut dengan hasilnya. Wajahnya menjadi sehijau kemeja yang dikenakannya. Mustahil. Bagaimana mungkin aku tidak lulus? Setidaknya aku harus ditempatkan di beberapa peringkat pertama. Tidak heran dia mengajukan diri untuk menjadi yang pertama pergi. Dia sangat yakin dia akan masuk ke peringkat 10 besar dari 3.000 pejuang. Ambrose mengabaikan ledakan pemuda itu dan berkata, 2 lampu dalam waktu 9 detik. Kamu telah gagal dalam ujian dan dapat pergi sekarang. Beberapa orang mengasihani pemuda itu. 1 detik lagi dan dia akan berlalu. Namun, sebagian besar orang menggosok tangan mereka dengan gembira pada hasil pemuda itu, karena mereka kesal dengan tampilan keangkuhannya di awal ujian. Melayani Anda dengan benar karena begitu sombong. Anda pasti berhayal untuk berpikir bahwa Anda dapat dengan mudah lulus ujian asosiasi klan. Mencela seseorang. Bersambung.